Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga yang bisa hadir untuk menimba ilmu pada siang hari ini, semoga rezekinya tambah lancar, rezekinya tambah barokah. Yang mempunyai penyakit-penyakitnya hilang, yang punya penyakit pusing-pusingnya hilang, yang punya penyakit linu-linunya hilang, yang punya penyakit giginya waras ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Ada yang paham? Allah ya, alhamdulillah. Karena saya dilahirkan langsung Jawa, bukan di Jakarta. Artinya kalau diundang kayak gini ya agak bingung, karena ya tidak bisa terlalu bahasa Indonesia, bisanya bahasa Jawa. Alhamdulillah. Saderenge kula matur, monggo sareng-sareng muji syukur saha tatakur dumateng Allah kang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi kula panjenengan sedaya nikmat sehat boten lara. Alhamdulillah, nikmat sehat boten lara, kuliah zuhur salat zuhur saged teka kelawan ati lega. Nek panjenengan lega dugi mriki Gusti Allah ridho. Nek Gusti Allah ridho, urip kula panjenengan sekeca. Pun boten usah mikir rene rono, pun boten usah mikir rondo. Lho alhamdulillah, soalnya uripe sekeca. Tapi nek panjenengan poso boten turun poso, wonten salat zuhur boten teka, wonten tarawih boten teka panjenengan, masyaallah. Nabi Muhammad gelo, Nabi Muhammad gelo Gusti Allah nggih boten ridho. Nek Gusti Allah boten ridho, panjenengan uripe boten sekeca. Nek boten sekeca uripe soro, masya utang gak direken tonggo, apa maneh mara tuwa, tambah kapatek geduga. Soale delok mantu kakehan dosa, turun jaluk sepura, dadak kedisian seto itu cuma setan barang. Seto alhamdulillah. Shalawat salam Allah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman unta sampai mobil Toyota, dari zaman kuda sampai mobil Honda, dari zaman kota Madinah sampai Surabaya, dari zaman jahiliyah sampai yang istimewa ini, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita tidak terasa sudah berjumpa di bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah kurang berapa hari Pak? 2 minggu. Kurang 2 minggu. Alhamdulillah tidak kerasa dengan senangnya bulan Ramadan kita berpuasa sudah kurang 2 minggu. Nah ini kita sebagai umat Islam wajib bahagia, wajib gembira, wajib senang adanya bulan Ramadan. Makanya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nur. Barang siapa orang kok suka, bangga, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala nur, maka akan diharamkan jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah. Loh ini mulianya orang yang bangga dengan bulan Ramadan. Nah bangga, bahagia ini harus kita buktikan. Buktikan apa? Dengan sholatnya rajin baca Quran, rajin tadarus, rajin tahajud, rajin remi libur ya. Ibu-ibu kalau yang biasanya riba ngerasani monggo bayi ditulisi, kalau biasanya nonggo ngerasani ditulisi dulu. Yuk Ramadan ngerasani bayi, mari ayo dibaleni.
Enggak. Kalau bisa ketambahan iman ini di bulan Ramadan yang awalnya imannya rendah, imannya rusak, di bulan Ramadan ini ayo kita tingkatkan. Kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mencari amal, membuat amal di bulan Ramadan, melakukan amal di bulan Ramadan satu kali dilipat gandakan menjadi 10, Bang. Nanti kalau melakukan amalan 10 digandakan 100. Nanti kalau 100 melakukan amal 100 digandakan 1000. Nah ini di bulan Ramadan. Di lain selain bulan Ramadan tidak ada. Sholat ya sholat, ibadah ya ibadah, sedekah ya sedekah. Tapi kalau di bulan Ramadan ada lipat gandanya. Panjenengan sedekah nasi atau sedekah apa satu aja di bulan Ramadan, itu ganjarannya akan dilipat gandakan menjadi 10. Maka kalau panjenengan di kampung ada takjilan, panjenengan kepen sedekah kok gak punya uang, ya sedekah 1 OT-OT naik. Ya, kalau gitu asli medit, masa karyawan di sini gak punya 10 OT-OT pasti bisa, apalagi ratusan OT-OT bisa. Nah ini para hadirin, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan, begitupun dosa. Kalau panjenengan kalau melakukan dosa di bulan Ramadan, 1 kali dosa dilipat gandakan menjadi 10. 10 kali dosa dilipat gandakan menjadi 100. Maka ayo kita berhenti dulu. Ya, yang biasanya berhenti, yang biasanya nyelatung, ayo berhenti, yang biasanya ngerasani, ayo berhenti, yang biasanya belum pernah sholat duhur, ayo sekarang sholat duhur. Meskipun panjenengan hidupnya pun enak, hidupnya kaya, tapi kalau tidak sholat, naudzubillah dari. Maka para hadirin, sholat ini pahalanya ditaruh besok di hari akhirat. Di besok di akhirat itu pahalanya itu dikumpulkan untuk di akhirat, bukan dikasihkan pada waktu di dunia. Maka ada makalah hadis itu yang menerangkan, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ini lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi ini pahalanya dikasihkan di akhirat besok. Nah kalau pahala dunia seisinya ini yang malah mengalahkan dunia seisinya kok ditaruh di dunia saat ini, ulo panjenengan tidak ada tempat. Ya apalagi yang gangnya sempit-sempit, waduh tidak punya. Makanya mempunyai pahala itu besok di akhirat. Nah adanya besok di akhirat pahala itu, makanya Pangeran ngasih kita kerjaan, ngasih kita apa di dunia, ngasih kita apa. Karena kalau langsung dikontan di dunia, kita semua tidak ada yang jadi karyawan, tidak ada yang kerja, tidak ada yang dagang. Sholat wis oleh 100, sholat wis oleh 50.000, sholat wis oleh 100.000. Kalau begitu Bapak, saya nggak usah kesini. Ya, sholat di rumah oleh 100, sholat di rumah oleh 200, ganjarannya dikasih nambah di dunia ini enggak. Tapi Gusti Allah apa? Kita disuruh cari dunia dulu. Untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini makanya urusan dunia sama akhirat ini harus sinkron. Kita kalau siang mencari dunia, kerja atau apa, ini cara bahasa Jawa ini macul bumi ini pangeran. Ini macul buminya pangeran. Ini kita pada waktu siang mencari nafkah, mencari ini untuk harta kita. Tapi kalau waktu malam kita macul akhiratnya pangeran, kita macul langitnya pangeran. Dengan apa? Dengan sholat tahajud, dengan sholat hajat. Orang kalau sudah mau sholat tahajud, Gusti Allah itu ngasih apa-apa itu tambah gampang. Soalnya semua orang pada tidur. Kayak kalau panjenengan semua orang ndak tidur, terus ada orang ngemis di rumah panjenengan pasti gak tega. Ini kalau punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, sopong berpikir, tapi kalau punya iman, ya hatinya terkeduk. Setiap malam-malam ada orang ngemis, ada orang minta, pasti panjenengan ngasih. Kalau panjenengan punya iman, Gusti Allah juga gitu. Semuanya tidur, kita nangis-nangis tahajud, minta kepada Allah, minta ini, pasti akan diperhatikan oleh Allah selebih-lebihnya untuk orang yang bangun malam tahajud. Maka para hadirin, dengan adanya bulan Ramadan ini, ayo
Ibadah ditingkatkan dengan senang jamaah, dengan senang apa, dengan senang tadarus, dengan senang sedekah. Ada di surat Toha, kalau panjenengan kepingin apa? Kepingin mempunyai dunia yang lebih, mempunyai rezeki yang lebih, di surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bisholat, ajak keluargamu untuk sholat berjamaah, ajak keluargamu untuk sholat. Nah ini sholat di masjid, ayo diajak keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau waktu buka kedengar Allahu Akbar, udah pujian kok mamanya masih makmud uti jabut uti ini aimah dijabut sih, ayo sholat berjamaah. Loh ini kalau mamanya kedengar sholat sholat kedengar adzan isya gitu, kalau bapaknya masih rokokan ya dipateni, rokoknya dipateni ya, itu coba Pak. Alhamdulillah. Nah ini kedengar adzan Allahu Akbar, kok anaknya masih HP-an, pateni HP ini. Nah ini ayo diajak. Nah kalau sudah diajak di sholat berjamaah, wastabir 'alaiha, apa? Sabar di dalam sholat. Nah kalau sudah sabar di dalam sholat, Masya Allah, hidup kita sabar, hidup kita tenang. Mempunyai masalah, sabar. Anaknya dablek, sabar. Mempunyai hutang, gak bayar, belum lunas, sabar. Bojone cerewet, sabar. Bojone gak tolong omah, sabar. Lu alhamdulillah. Lu ini, tapi kalau orang kok gak pernah jamaah, ya gak pernah sabar. Ya, waktu sholat tarawih imamnya kok lama, sabar. Jadi makmum, sabar. Kalau imamnya kecepatan ya sabar. Nah gitu, melatih kesabaran di dalam sholat. Kalau tidak sholat apa, kalau tidak bisa jadi makmum, nggak bisa sabar sholat ini. Ya, waktu sholat terus keiringan apa, apalagi ibu-ibu waktu mau jemur, waktu habis jemur pakaian terus sholat, terus hujan, rintik-rintik, ya Allah, bingung, untuk gitu aja. Sholatnya nggak ada bacaannya karena nggak jamaah. Tapi kalau sholat jamaah, panjenengan habis habis jemur pakaian kok sholat jamaah, kok kedengar hujan, oh sabar, ya Allah, lagi jemur pakaian kok sampean paringi udan, berarti pakaianku ini ono najise, makanya diudani sama Gusti Allah biar suci lah. Ini husnudzon sama Gusti Allah. Makanya di bulan Ramadan ayo tambahkan sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat hajatnya. Ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan adanya bulan Ramadan, suka dengan apa? Saya bayangi sergap, terus sodakohnya sergap, baca Quran sergap. Kalau bisa one day one juz baca Quran. Ya, kalau bisa one day one juz, satu hari satu juz. Itu gampang kok para hadirin. Satu hari satu juz itu gampang. Pada sholat berapa halaman, habis sholat berapa halaman, habis sholat berapa halaman. Satu Ramadan 30 juz. Alhamdulillah. Lu ini Masya Allah, ada sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana caranya bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bacalah Al-Quran, kata Muhammad. Tapi saya nggak paham Al-Quran ini isinya apa. Pokoknya baca, ya, pokoknya baca. Nanti kalau sudah dibaca, Allah akan mendekatkan dirinya. Kalau kamu sudah dekat dengan Allah, menjadi keluarga Allah, kamu minta apa langsung dikasih, kamu minta apa, kehendak apa langsung dikasih, karena sudah jadi keluarga. Seperti anak panjenengan, kalau sudah dekat sama ayahnya, kalau sudah nyatu dengan keluarganya, minta apa mainan langsung dikasih. Lah kalau anaknya tetangga misalnya sama yang dia nggak ngarah, soalnya nggak keluarga. Tapi kalau orang sudah membaca Quran, sering membaca Quran, ini menjadi keluarganya Allah. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah, minta apapun dikabulkan sama Allah. Maka para hadirin, dengan senang membaca Quran, apalagi sedekah. Yang tidak bisa membaca Quran, ayo kita cari pahala Ramadan ini, bacaan Quran ini dengan apa? Dengan sedekah. Kalau panjenengan hidup di
di kampung ada masjid, ada musola, ada tadarus, kok panjenengan shift malam atau kerja malam atau malam keluar kemana nggak bisa ikut tadarus? Kalau kepingin mendapatkan pahala Al-Quran, ayo kita sedekah. As-sedekah itu tadfa'ul bala. Dosa itu bisa sedekah ini bisa tolak bala para hadirin. Dan bala yang paling besar dia itu masuk neraka. Sebelum kita dikasih bala-bala oleh Allah, mari kita tolak dengan sedekah amal jariyah. Maka para hadirin, kalau sudah di kampung, ayo sosialnya kita harus tinggi. Nabi Muhammad SAW ini sosialnya sangat tinggi, dicaci maki sama orang, diilokno sama orang kafir, dicaci maki apapun, Kanjeng Nabi tetap loman, Kanjeng Nabi tetap benar diri. Ini sosialnya Kanjeng Nabi. Maka kita dengan adanya bulan Ramadan ini, ayo sosialnya ditambah. Yang awalnya kita memikirkan kita buka apa, kalau bisa di bulan Ramadan ini tetangga yang belum bisa masak kita antar. Wong tonggo ini gak bisa masak, gak bisa makan enak, kita antar. Kita yang punya makan enak. Ini sosial di bulan Ramadan, ayo tambahkan. Awalnya kita puasa, masya Allah puasa nanti buka apa ya. Tapi kalau kita yang mempunyai harta, buka apa aja bisa. Tapi kalau orang yang tetangga kita tidak bisa apa-apa, ini puasanya sangat lama. Bukan puasa Ramadan saja, di bulan hari-hari yang biasa itu juga puasa. Karena apa? Puasa tidak bisa makan enak. Dengan adanya Ramadan, kita tambahkan iman kita, iman kepada Allah dan iman kepada sesama manusia. Ya ini apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas, ayo kita raih di bulan Ramadan yang awalnya kita tidak mengerti tetangga buka apa tidak tahu. Mari habis ini kita tanya, Bu, Pak, sampean buka apa sekarang? Buka air putih, kita kasih bola. Buka apa? Buka nasi putih, kita kasih ayam bakar. Ini ditambahkan dengan adanya lipat gandanya pahala seorang di bulan Ramadan. Ini bisa menambahkan pahala untuk di hari kiamat, untuk di akhirat nanti. Tidak sadar kita kelihatannya santai-santai saja di bulan Ramadan, baca Quran yang enggak karena kerja, apalagi surat duha yang enggak, tapi dengan amal-amalan sedekah kita ini yang bisa menolak bala. Bola itu banyak, mau kecolongan enggak jadi karena sudah sedekah, mau kecelakaan itu bisa jadi bala, tapi bisa enggak jadi kalau kita sudah tolaknya dengan apa? Dengan sedekah. Lah, ini para hadirin, kalau di masjid, kalau bisa yang punya uang jangan sedekah martabak, ya. Yang membaca itu khususnya metal. Apalagi sedekah es teh hangat. Yang baca Quran itu kudu nguyuh ae. Soalnya baik apa kakean es teh. Kalau bisa bebek, sedekah bebek. Ini di masjid ada berapa orang yang tadarus? Ada 10 orang ya. Oh iya, 10 orang saya belikan bebek purnama. Alhamdulillah, dengan senangnya orang yang baca Quran, panjenengan sudah dapat senangnya orang yang bisa menyenangkan orang, bakal disenangkan oleh Gusti Allah. Pahalanya dapat pahala Quran, pahalanya bisa tolak bala. Masya Allah, orang yang sedekah bebek nanti di akhirat tidak usah lewat Siratal Mustaqim, tidak usah lewat neraka, langsung liber sama bebeknya. Langsung. Nah, bebeknya masuk surga, orang ini belum neraka. Ya ini. Ya tapi enggak pasti ya. Apa katanya Muhammad, as-safiyul jahulu ahabbu ilallah min alimil bakhil. Orang kok bodoh tapi dermawan ini lebih dicintai Allah daripada orang yang alim tapi pelit. Ini orang Masya Allah bodoh, ngajinya nggak pernah, baca Qurannya nggak pernah, tapi sedekahnya ke masjid rajin, sedekahnya ke duafa rajin, sedekahnya ke anak yatim rajin. Ini yang dicintai oleh Allah. Daripada kalau ngimami Masya Allah bentek nomik Allahu Akbar, Masya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Masya Allah. Tapi kalau dimintai sumbangan
sepurani. Nah ini mah besok bisa Allah mau ngasih pahala ya sepurani. Nggak jadi. Soalnya orang ini paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga amal-amal di bulan Ramadan kita ini bisa dilipat gandakan oleh Allah dan diterima oleh Allah dan akhir hayat mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا يسر لنا أمورنا وراحة قلوبنا والأبدان وسلامة وعافية في الدين ودنيانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada ucapan yang tidak berkenan di hati Anda panjenengan, semua saya mohon dimaafkan. Memang arek Surabaya tidak ada tata krama, anak Surabaya tidak ada tata krama, maka dengan adanya ucapan yang tidak mengenakan hati, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.